Kami dengar yang dikirim malah justru dokter ortopedi, dokter bedah yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan untuk situasi banjir di Sumatera. Lini pertama dokter itu berbeda antara gempa dan banjir. Jadi yang harus dikirim misalnya penyakit dalam, penyakit paru, dokter spesialis penyakit paru ya. Kemudian dokter mata, dokter kulit. Itu harus lini pertama yang harus dikirim. Bukan seperti kalau terjadi bencana gempa. Bencana Sumatera kemarin sama sekali tidak ada komunikasi dari Kemenkes. Ada nggak kegelisahan dari para kalangan dokter, tenaga medis, kok gini amat gitu loh penanganan kesehatan terhadap korban bencana Sumatera? Kawan-kawan memang spontanitas itu luar biasa biasanya. Jadi BNPB atau Kementerian Kesehatan belum mendorong itu, kawan-kawan sudah terjun langsung ke situ. Menkes Pak BGS ini tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik, mengingat tadi misalnya hubungan dengan asosiasi, dengan perhimpunan dokter, dengan fakultas kedokteran sedang ada masalah. Kementerian Kesehatan sebagai bapaknya ini, kalau di bidang kesehatan kan bapaknya orang-orang kesehatan nih. Kalau menurut saya dorong untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi. Karena ini masalah kemanusiaan. Semua sektor kesehatan itu terikat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dokter Daeng bagaimana melihat kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan untuk penanganan korban bencana di Sumatera? Ya seharusnya lebih cepat karena ini kondisi gawat darurat. Kalau situasi banjir beda dengan yang lain. Situasi banjir itu banyak penyakit-penyakit yang mestinya cepat ditolong di posisi-posisi posko tanpa dirujuk ke rumah sakit. Nah ini posko-posko itu harus cepat dihidupkan. Kalau di waktu gempa tertimpa itu kemungkinan kejepit, patah tulang, trauma di badan itu kemungkinan masih hidup korbannya. Makanya kemudian korbannya yang patah tulang dan trauma di fisik itu banyak. Tapi kalau bencana banjir ini, kalau sudah ketimpa bangunan kejepit, kesapu. Ya, ini khawatirnya kecil angka hidupnya karena apa? Kesapu air dan lumpur di atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Modelog, Alhamdulillah Margi Sarip kembali hadir menemani Anda, dan di episode kali ini saya akan berbincang terkait penanganan dan layanan kesehatan bagi saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana di Pulau Sumatera. Karena layanan kesehatan dan kebijakan kesehatan yang tepat akan mempengaruhi nasib saudara kita yang menjadi korban banjir dan longsor di Sumatera Utara, Provinsi Aceh, dan juga di wilayah Sumatera Barat. Dan alhamdulillah saya saat ini sudah bersama seorang narasumber. Beliau adalah Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia periode 2018-2022. Segera saya sapa Dr. Daeng M. Fakih. Dok, terima kasih sudah hadir. Baik, Mas Wargi, makasih ya. Dok, saat ini masih situasi atau kondisi tanggap darurat ya. Nah, dari pengalaman dokter sebagai ketum ID yang pernah menangani situasi darurat saat COVID dulu, bagaimana dokter melihat kebijakan dan juga penanganan kesehatan untuk saudara-saudara kita menjadi korban bencana di Sumatera? Ya, saya bicara ya, seharusnya yang harus kita kerjakan kalau menghadapi situasi bencana. Secara garis besar, situasi bencana itu kita harus melakukan hal yang cepat ya, dan memang prioritas untuk segera menolong korban yang membutuhkan pertolongan. Jadi konsentrasinya harus ke situ dulu, jangan konsentrasi ke yang lain. Nah sekarang situasinya memang karena banjir ini masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami terisolir di daerah-daerah pengungsian ya, bahkan terisolir masih ada yang terputus jalannya meskipun sekarang sudah berkurang. Nah itu harus diyakinkan tempat-tempat itu harus mendapat pertolongan yang memang yang sangat dibutuhkan itu ya, itu pertolongan memang yang berkaitan dengan kesehatan, baik itu tenaga maupun obat-obatan. Yang kedua, ketersediaan air dan makanan ini penting banget ya, karena kalau itu tidak tersedia maka tiga-tiganya ini tidak cepat dilakukan pertolongan, maka tidak mungkin kemudian timbul komplikasi-komplikasi penyakit yang lain. Itu yang kita khawatirkan. Jadi mestinya cepat ditolong, ya cepat sembuh,
Kalau itu tidak cepat ditolong, misalnya kekurangan air, kekurangan makanan, kekurangan obat dan tenaga, nanti akan timbul komplikasi penyakit-penyakit lain yang akan memperparah kondisi kawan-kawan di tempat pengungsian. Oke. Nah, Dokter Daeng bagaimana melihat kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan untuk penanganan korban bencana di Sumatera? Ya, seharusnya lebih cepat. Karena ini kondisi gawat darurat, ya, seharusnya lebih cepat. Ya. Kita dorong pemerintah untuk lebih cepat lagi mengatasi ini. Masih banyak ya posko-posko yang harus dihidupkan, ya. Karena kalau situasi banjir beda dengan yang lain. Situasi banjir itu banyak penyakit-penyakit yang mestinya cepat ditolong di posisi-posisi posko tanpa dirujuk ke rumah sakit. Nah, ini posko-posko itu harus cepat dihidupkan, ya. Apakah posko di tempat pengungsian maupun pelayanan yang dekat dengan tempat pengungsian seperti puskesmas. Itu pelayanannya harus dihidupkan. Bukan fisik ya, tapi pelayanannya harus cepat dihidupkan. Dengan dihidupkan, maka penyakit-penyakit yang timbul dari akibat banjir itu cepat ditolong dengan baik, ya. Oke. Termasuk pengiriman dokter itu juga harus tepat ya? Apa yang dibutuhkan ya, Dok ya? Betul. Pengiriman dokter itu harus tepat karena masing-masing bencana itu berbeda prioritasnya. Jadi banjir itu harus dokter yang tepat untuk banjir, untuk situasi bencana banjir. Beda dengan situasi misalnya untuk COVID, beda untuk gempa itu beda. Oke. Ya. Iya. Kami dengar yang dikirim malah justru dokter ortopedi, dokter bedah yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan untuk situasi banjir di Sumatera. Ya, dokter bedah dan dokter ortopedi itu memang sangat dibutuhkan dan menjadi garis pertama pada situasi bencana gempa. Oke. Karena banyak runtuhan yang menimpa korban, kemudian ada trauma ya, patah tulang dan trauma yang lain. Dan biasanya keruntuhan itu banyak yang masih hidup. Oke. Ya, itu memang banyak membutuhkan dokter bedah dan dokter ortopedi. Untuk bencana gempa. Untuk bencana gempa. Tetapi bencana banjir ini agak beda memang. Oke. Mungkin tetap dibutuhkan, tapi bukan lini pertama. Oke. Lini pertama itu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bencana banjir. Banjir itu air ya penyebabnya. Itu misalnya terhirup ke paru-paru, ya, terhirup termakan ke saluran cerna, itu menimbulkan penyakit. Terhirup ke paru-paru menimbulkan penyakit di saluran napas. Kena mata menimbulkan penyakit di mata. Kena kulit menimbulkan penyakit kulit. Jadi memang lini pertama dokter itu berbeda antara gempa dan banjir. Jadi yang harus dikirim misalnya penyakit dalam, penyakit paru, dokter spesialis penyakit paru ya. Kemudian dokter mata, dokter kulit. Itu harus lini pertama yang harus dikirim. Bukan seperti kalau terjadi bencana gempa. Oke. Ya. Dan mereka sebenarnya on call semua, bisa segera diberangkatkan ya, Dok ya? Bisa, kekuatan kita besar untuk membantu korban itu. Tinggal dikoordinasikan dengan baik ini. Oke. Nah, Dokter Daeng melihat bagaimana untuk penanganan bencana di Sumatera ini? Maksud saya untuk pengiriman tenaga medis, tenaga kesehatan. Seharusnya ya, melihat waktu zaman COVID pengalaman saya, itu memang harus dipimpin dan dikoordinasikan dengan baik oleh BNPB maupun Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Nah, ini harus mengumpulkan seluruh potensi, baik potensi dari asosiasi profesi, ada dokter, ada perawat, dan asosiasi yang lain ya. Kemudian dari seluruh fakultas kedokteran, dari seluruh rumah sakit se-Indonesia, itu gampang sekali dikoordinasikan dan digerakkan oleh yang berwenang. Kalau pas di awal-awal masa darurat biasanya dipimpin oleh BNPB. Tapi selanjutnya itu dipimpin oleh Pusat Krisis Kesehatan. Mestinya sangat bisa dikoordinasikan dan gampang sekali untuk dilakukan koordinasi dan digerakkan. Dan itu tidak dilakukan oleh BGS? Saya tidak tahu persisnya di lapangan ya, tapi seharusnya begitu. Seluruhnya itu bisa digerakkan dan dipimpin oleh Kementerian Kesehatan lewat Pusat Krisis Kesehatan. Ya. Tapi kita dengar juga hubungan Menkes ini dengan asosiasi, dengan Fakultas Kedokteran, termasuk dengan ID juga sedang tidak baik ya, sehingga mempengaruhi proses itu. Semestinya di suasana ini ya, di suasana bencana ya, mestinya harus berani dilakukan langkah-langkah koordinasi. Ya, mungkin yang masalah-masalah yang kemarin
sempat menjadi persoalan itu bisa dikesampingkan gitu. Harus ada keberanian untuk melakukan langkah koordinasi. Saya kira kalau semua pihak diajak oleh pemerintah ya, saya yakin kawan-kawan akan mau, apalagi situasi bencana ini. Jadi seharusnya ada keberanian untuk melakukan langkah-langkah koordinasi. Saya yakin rumah sakit se-Indonesia, fakultas kedokteran se-Indonesia, asosiasi profesi bukan hanya dokter ya, perawat dan yang lain-lain itu kalau dibutuhkan oleh negara, oleh pemerintah, saya yakin mau. Satu keberanian untuk melakukan koordinasi aja. Dan leading sektornya Kemenkes. Leading ke sektornya BNPB dan Kementerian Kesehatan. Di awal-awal BNPB. Tapi sekarang kan sudah penanganan sudah lewat dari 2 minggu ya. Itu leading sektornya mestinya pusat krisis kesehatan. Mudah-mudahan ya di lapangan pusat krisis kesehatan sudah melakukan langkah-langkah itu. Jadi sumber daya kesehatan ini sebenarnya bisa dioptimalkan ya. Ya, besar sekali. Kita Tapi ngelihat saya dengar dok, ya. justru Pak BGS ini Menkes justru minta ke Menhan untuk di backup dibantu, termasuk mengirimkan dokter ke Wasin. Ya, saya dengar juga di berita, tapi saya yakin sebenarnya Kementerian Kesehatan ini punya pasukan yang luar biasa. Kemarin buktinya waktu kita COVID yang seluruh Indonesia itu terkena, kita mampu kok mengkoordinasikan itu. Oke. Apalagi cuman saya dengar-dengar butuh 300 sekian gitu. Itu sangat mudah dikoordinasikan dan Kementerian Kesehatan saya kira punya kemampuan untuk itu. Lewat pusat krisis kesehatan. Tinggal keberanian kita untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan seluruh kekuatan. Baik dari asosiasi, fakultas kedokteran, maupun rumah sakit se-Indonesia. Kita besar sekali kemampuan untuk melakukan itu. Tapi itu belum dilakukan ya, dok ya? Saya tidak tahu persis, tapi seharusnya itu dilakukan dengan baik. Oke. Termasuk menyebarkan tenaga medis, tenaga kesehatan ke posko-posko yang ada di daerah bencana itu. Ya, jadi memang agak berbeda, memang sekali lagi agak berbeda penanganan banjir ini dengan gempa. Kalau gempa karena banyak kebutuhan untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan patah tulang, cedera, dan lain-lain. Memang itu kan harus banyak ditangani di rumah sakit. Sehingga yang dihidupkan lebih awal itu memang rumah sakit. Apakah rumah sakit yang existing dihidupkan atau membuat rumah sakit lapangan. Tapi banjir ini memang kasus trauma dan patah tulang mungkin minimal. Nah, yang dihidupkan banjir itu justru kita mendorong tenaga kesehatan, obat-obatan, ya, plus makanan dan air itu di posko-posko terdekat, di tempat pelayanan terdekat yang dekat dengan kelompok komunitas yang berkumpul di pengungsian itu. Karena kasus-kasusnya bukan banyak patah tulang dan trauma fisik. Ya. Jadi memang agak berbeda strategi untuk penanganan di awal untuk penanganan bencana banjir. Termasuk dibutuhkannya juga dokter kejiwaan ya? Dokter kejiwaan dibutuhkan kan pasti orang yang mengalami bencana ini traumatik pasti ada. Ya. Apapun itu di bencana apapun kalau dokter kejiwaan dibutuhkan. Oke. Kalau itu tidak segera dilakukan, apa yang dikhawatirkan dari saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana di Sumatera itu? Ya, kita kan yang khawatir itu penyakit-penyakit pasca bencana. Yang itu timbul mungkin kalau belum penanganan kesehatannya belum adekuat. Misalnya ada kejadian luar biasa, ya. Misalnya campak lah atau ispa yang menyebar kemana-mana. Itu yang kita hindari. Karena kalau terjadi seperti itu, yang di pengungsian itu tambah menderita, bukan tambah kita tangani. Oleh karena itu memang penanganan kesehatan itu selain tadi makanan dan air bersih itu penting sekali untuk cepat ditangani. Posko-posko cepat dihidupin karena ini banjir ya. Pelayanan terdekat tuh harus cepat dihidupkan. Ngirim dokter, ngirim obat-obatan ke posko-posko terdekat. Supaya penyakit-penyakit yang pasca bencana ini yang memungkinkan timbul KLB atau kejadian luar biasa kita hindari. Iya, itu rentang waktunya berapa lama, Dok? Penanganan segera terhadap mereka itu pasca bencana terjadi? Kan pertama itu kan biasanya kan diadakan pencarian dan penyelamatan, ya. Di pencarian dan penyelamatan itu sekaligus pertolongan pertama dan evakuasi. Nah, setelah dilakukan itu biasanya dikumpulkan di tempat tertentu, pelayanan itu sudah harus dimulai untuk mencegah
penyakit-penyakit itu kemudian tidak menyebar, tidak tambah buruk. Caranya ya kalau memang ada halangan terisolir, dikirim lewat mana yang kalau memang harus lewat udara, dikirim lewat udara. Ya, tergantung situasi pada saat itu. Tapi kalau tidak terlambat nih penanganan ini, kita kasihan sudah menderita, tidak punya apa-apa, ya. Kemudian sakit, tidak ada yang menangani, sakitnya akan tambah parah, menyebar ke camp. Kan kalau satu camp itu resiko penyebaran penyakit kalau tidak ditangani kan akan terjadi. Jadi memang posko-posko itu harus cepat dihidupkan. Ya, memang situasinya dilihat. Kadang-kadang kan masih kesulitan, tapi kita harus mencari cara untuk segera masuk ke tempat-tempat itu untuk menghidupkan posko, dan di posko itu ada pelayanan kesehatan. Oke. Jadi difokuskan di situ, dimaksimalkan Iya, di situ. Ini karena situasinya banjir. Masih tanggap darurat. Tanggap darurat. Oke. Ya. Jadi bukan mendata rumah sakit yang rusak, obat-obatan, jumlah dan sebagainya ya. Untuk prioritas ya penanganan bencana itu harus tanggap darurat dulu. Bagaimana menghidupkan pelayanan yang paling dekat, bukan melakukan upaya-upaya dalam rangka pemulihan dan rekonstruksi. Itu mungkin setelah tanggap bencana. Tahapan itu betul harus dilakukan, tapi waktu tahapan tanggap bencana itu harus prioritas menghidupkan pelayanan sedekat mungkin dengan komunitas masyarakat yang tertimpa bencana. Ya, karena tadi kebutuhan untuk penanganan atau tindakan operasi di rumah sakit itu berbeda ya, karena ini berbeda ya. Ini banjir bandang, longsor. Ya, berbeda, ya betul berbeda. Karena begini, memang ada korban yang mungkin tertimpa ya. Kalau di waktu gempa tertimpa itu kemungkinan kejepit, patah tulang, trauma di badan itu kemungkinan masih hidup korbannya. Makanya kemudian korbannya yang patah tulang dan trauma di fisik itu banyak. Tapi kalau bencana banjir ini, kalau sudah ketimpa bangunan, kejepit, kesapu. Ya, ini khawatirnya kecil angka hidupnya karena apa? Kesapu air dan lumpur di atasnya. Sehingga kemungkinan kalau sampai ketimpa itu bukan jadi korban yang patah tulang dan ini, bahkan mungkin sudah jadi korban meninggal ya. Nah, kebanyakan kalau banjir penyakitnya ya itu karena terhirup ya, masuk ke saluran pernapasan. Karena termakan masuk saluran cerna itu bisa menimbulkan penyakit di saluran cerna. Karena kena kulit mata itu bisa menyebabkan itu. Nah, dokter-dokter yang dini pertama yang dikirim yang sesuai dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh banjir atau air yang kena ke badan itu. Sehingga pelayanan di posko itu harus segera untuk meminimalkan komplikasi di kemudian hari. Ya, posko-posko itu dihidupkan karena strateginya bukan bawa korban itu ke rumah sakit. Karena kasusnya bukan banyak patah tulang dan trauma, tapi kasusnya infeksi saluran cerna, infeksi saluran napas, dan itu yang perlu dihidupkan di posko-posko terdekat. Karena banyak yang tidak membutuhkan penanganan di rumah sakit. Rumah sakit memang harus disiapkan pada kasus-kasus yang perlu penanganan, misalnya untuk rawat inap ya. Tindakan operasi. Tindakan operasi dan rawat inap. Tapi dengan kasus banjir ini kemungkinan besar penyakitnya adalah yang bisa ditangani di posko-posko pelayanan paling dekat. Nah, itu yang harus cepat dihidupkan untuk dikirim dokter, baik itu spesialis maupun dokter umum. Termasuk obat-obatan. Termasuk obat-obatan. Ya. Oke, jadi ini semacam pola jemput bola ya, Dok ya? Ya, harus begitu. Jadi harus dideteksi dulu ya lokasi-lokasi pengungsian. Pengungsian. Daerah-daerah yang masih terisolir. Sudah ada itu. Kalau dari kawan-kawan di daerah, laporan itu sudah ada. Tinggal kita yang dari sektor kesehatan di posko itu harus dihidupkan pelayanan kesehatan. Iya, iya. Dan tenaga kesehatan serta tenaga medis di wilayah yang terkena bencana masih mencukupi, Dok, untuk support? Kalau mencukupi, kemungkinan besar tidak. Ya, karena kawan-kawan mungkin ada yang jadi korban juga. Oke. Tetapi untuk menggerakkan tenaga kesehatan, terutama dokter ya, yang terkait dengan cocok dengan banjir ini, se-Indonesia ini sangat mencukupi. Yang saya bilang itu, yang kawan-kawan yang tergabung di asosiasi, perhimpunan-perhimpunan dokter, kawan-kawan perawat,
mungkin bidan dan yang lain-lain ya, termasuk dari Fakultas Kedokteran, rumah sakit, baik rumah sakit vertikal maupun rumah sakit pemerintah daerah. Itu kalau dikumpulkan, itu kalau cuma 300 dokter, sangat mudah untuk digerakkan. Dan kita yakin mereka justru ingin berangkat ya, sebenarnya ya. Iya, karena masing-masing unit itu memiliki komitmen dan memiliki tim untuk tanggap bencana. Oke. Tinggal digerakkan, tinggal dikonsolidasikan. Harus ada keberanian untuk mengkonsolidasikan pasukan yang kuat ini, yang sudah biasa turun di bencana. Bayangin kita pengalaman COVID, sebegitu besarnya COVID, kawan-kawan ini digerakkan, dikoordinasikan dengan baik. Alhamdulillah kita sudah melihat kan kenyataannya bahwa penanganan COVID kita ini termasuk baik. Iya. Nah, sekarang kalau cuma butuh sekian, rasanya kok gampang kawan-kawan dikoordinasikan. Oke. Jadi ini intinya sangat penting pusat krisis ya, termasuk pusat koordinasi. Ya, kalau di Kementerian Kesehatan kan pusat krisis kesehatan. Nah, biasanya kawan-kawan itu digerakkan dan dikonsolidasikan oleh pusat krisis kesehatan. Ini yang kita ingin dorong supaya ini betul-betul terkonsolidasi dengan baik. Iya, oke. Baik, dan tampaknya itu belum maksimal, paling tidak ya sampai hari ini ya? Atau belum jalan sama sekali? Sudah jalan, ya. Mudah-mudahan akan lebih maksimal ke depan. Sudah jalan yang saya tahu. Ya. Dok, bencana yang melanda negeri kita kan bukan kali pertama kemarin di Sumatera. Sudah sering kali. Harusnya kan kita punya pola atau penanganan yang sudah lebih tertata ya dok ya untuk situasi darurat semacam ini. Sebenarnya pedoman standar itu kita sudah ada semua. Tinggal pedoman dan standar kita ikuti gitu. Ada semua dibuat oleh pemerintah, baik di BNPB maupun di Kementerian Kesehatan kalau yang berkaitan dengan kesehatan. Tinggal kita ikuti dan kita melakukan konsolidasi yang baik. Kan ada itu, sebelum bencana itu kan ada langkah-langkah pencegahan dan ada langkah-langkah mitigasi itu. Nah, di mitigasi itu sudah betul-betul untuk menggerakkan tenaga, itu sudah ada polanya sebenarnya. Di semua unit? Iya, di semua unit. Termasuk menghimpun seluruh kekuatan itu sudah ada polanya. Makanya saya bilang tinggal keberanian kita untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi. Karena ini bukan situasi normal ini, bencana. Jadi, kalaupun ada sesuatu yang ini, kita hilangkan aja lah. Karena kita nanganin sesuatu yang abnormal. Sesuatu yang yang dibutuhkan masyarakat dalam kondisi bencana. Kita nggak usah ngomong yang perbedaan-perbedaan apa. Kita udah berani kita konsolidasikan. Oke. Biasanya butuh waktu berapa lama untuk menggerakkan ini, dok? Untuk mencapai wilayah bencana ini? Untuk mengoptimalkan sumber daya kesehatan tadi itu? Tidak sampai seminggu bisa, Mas Margi. Tidak sampai seminggu itu sangat bisa. Karena di masing-masing unit itu, tim tanggap bencana itu ada. Semua dokter? Semua, bukan hanya dokter. Iya, termasuk perawat. Iya, termasuk perawat, rumah sakit, fakultas dokter, itu punya. Tinggal di calling, ya. Hari itu juga mereka akan bisa konsolidasi. Jadi, mudah sekali. Jadi kita kalau misalnya ada rencana pengiriman koas intensif, itu boleh-boleh saja. Tapi kan ini bukan tenaga utama. Tenaga pembantu dan pendamping. Tenaga utama itu adalah dokter-dokter tenaga kesehatan yang memang sudah terlatih kebencanaan. Dan itu mereka sudah berada di segmen-segmen tertentu. Di bagian-bagian di fakultas kedokteran misalnya, ada itu tim tanggap bencana. Di rumah sakit ada tim tanggap bencana yang biasanya mengkonsolidasikan tenaga-tenaga itu. Di asosiasi profesi ada tim tanggap bencana. Di pemerintah, di Puskes sendiri ada kan tim itu. Tinggal ini di orkestra, dipimpin oleh Puskes, dikumpulkan semua, udah bergerak cepat biasanya. Pusat Krisis Kementerian Kesehatan? Pusat Krisis Kementerian Kesehatan. Karena yang selalu melakukan koordinasi itu, kalau ada kebencanaan, saya kan lama ya di asosiasi, selalu kita ngikuti Puskes untuk melakukan konsolidasi itu. Jadi kalau cepat dilakukan komunikasi dan konsolidasi, pengalaman saya pertama dihubungi lewat WA dan informal ya, itu kawan kami sudah kumpul itu. Sudah terbiasa.
Karena di Indonesia ini kejadian bencana kan banyak banget. Iya. Ya, jadi mereka sudah biasa terkoordinasi seperti itu. Dan dengan adanya unit-unit tanggap bencana tadi, yang dikirim pun adalah mereka-mereka yang benar profesional dan pengalaman. Yang pengalaman, dia sudah dilatih, bahkan mungkin sudah berkali-kali terjun ke dunia kebencanaan. Selain penanganan pelayanan kesehatan, daya tahan mereka juga sudah teruji ya? Sudah mengerti. Di daerah bencana ya? Survival-nya sudah paham. Dia menghindari kesalahan sudah paham, menghindari bahaya terhadap dirinya sendiri sudah paham. Jangan sampai ya di lini pertama tenaga kesehatan yang dikirim itu yang tidak paham survival, tidak paham menghindari bencana untuk dirinya, malah akhirnya jadi problem baru. Jadi problem baru. Ya kalau cuma tenaga pendamping yang membantu, no problem ya, no problem. Tapi yang turun itu harus yang sudah mengerti tentang kebencanaan. Karena di bencana itu situasinya gawat darurat. Bisa jadi pada tenaga-tenaga yang melakukan, relawan-relawan yang melakukan itu bisa berakibat tidak bagus. Tapi kalau sudah mengerti tentang kebencanaan, dia tahu bagaimana caranya survival, bagaimana caranya menghindari bahaya. Makanya mengkonsolidasikan tim-tim tanggap bencana di semua unit, di semua posisi, ya, apakah di asosiasi profesi, fakultas kedokteran, rumah sakit pemerintah maupun vertikal, itu sangat penting dilakukan karena itu yang tim yang sudah siap untuk dipakai. Oke. Dokter kan masih di asosiasi ya? Masih. Nah, untuk bencana Sumatera kemarin sama sekali tidak ada komunikasi dari Kemenkes. Saya kebetulan sekarang Dewan Penasehat ya, bukan di. Ya, tapi paling tidak kan di komunitas tenaga medis kan ada informasi atau ada pembicaraan ya. Maksud saya gini, ada nggak kegelisahan dari para kalangan dokter, tenaga medis, kok gini amat gitu loh penanganan kesehatan terhadap korban bencana Sumatera? Ya, kegelisahan kawan-kawan karena kepingin sekali segera bergerak, segera membantu korban sebenarnya. Biasanya kawan-kawan memang spontanitas itu luar biasa biasanya. Jadi BNPB atau Kementerian Kesehatan belum mendorong itu, kawan-kawan sudah terjun langsung ke situ. Nah, yang terjun langsung ini kan relawan lepasan istilahnya ya. Nah, itu kalau dikonsolidasi menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi itu yang perlu dilakukan, dan kawan-kawan harus mau dong dikonsolidasi. Karena itu untuk komando penyelesaian bencana itu konsolidasi penting sekali. Karena kan ada daerah-daerah yang belum terpapar, mungkin yang satu nggak tahu, yang satu tahu. Jangan sampai ketinggalan. Kalau dikonsolidasi dengan baik itu kan mappingnya menjadi bagus. Nah, sekarang kita serahkan ke Puskris, tolong yang kekuatan-kekuatan besar ini dikonsolidasikan. Ya. Jangan khawatir dengan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ya. Penurunan tim yang dari koas dan dari intensif boleh-boleh saja. Ya. Tapi untuk backup. Karena potensi untuk menggerakkan orang yang sudah ahli di kebencanaan dan dokter-dokter medis, dokter-dokter spesialis yang dibutuhkan untuk di lini pertama itu masih terbuka lebar. Dan itu dikonsolidasikan dengan baik. Sangat bisa. Kami yakin sangat bisa. Sekarang kita sudah terlambatkah, Dok? Tidak terlambat ya. Tidak ada kata terlambat maksud saya. Ya. Sebaiknya cepat dilakukan. Tapi kalau misalnya Menkes Pak BGS ini tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik, apakah itu akan terjadi? Mengingat tadi, misalnya hubungan dengan asosiasi, dengan perhimpunan dokter, dengan fakultas kedokteran sedang ada masalah? Nah, gini kalau saya menghimbau kawan-kawan ya, baik fakultas kedokteran, asosiasi, rumah sakit daerah, lepaslah dulu yang seperti itu, karena ini situasi bencana. Kalau boleh saya saran kepada Kementerian Kesehatan, harus ada keberanian melakukan pendekatan dan konsolidasi. Karena ini keberanian atau melepas gengsi, Dok? Ya, apapun lah. Nah, ini kan untuk kepentingan masyarakat, untuk penyelesaian bencana. Jadi, tolonglah ini betul-betul dikoordinasikan dengan baik, supaya penanganan bencana juga menjadi baik. Saya yakin kawan-kawan kalau diajak, ya, dikoordinasikan dan dikonsolidasikan,
saya yakin mau, kawan-kawan. Mau sekali. Karena ini masalah kemanusiaan. Semua sektor kesehatan itu terikat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, Kementerian Kesehatan sebagai bapaknya ini. Kalau di bidang kesehatan, kan bapaknya orang-orang kesehatan nih. Kalau menurut saya dorong untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi. Oke. Ya, saya bukan menjamin ya, tapi saya yakin kawan-kawan kalau dilakukan pendekatan, dilakukan koordinasi, saya yakin mau. Dan ini menjadi kekuatan luar biasa untuk membantu tanggap bencana di daerah Sumatera. Kenapa saya yakin? Ya, saya mengalami COVID yang luar biasa se-Indonesia. Oke. Itu bisa. Ya. Nah, Oke. apalagi yang skalanya jauh lebih kecil dari COVID. Dok, sebenarnya ada masalah apa sih Menkes BGS ini dengan tadi perhimpunan rumah sakit, asosiasi rumah sakit, dengan ikatan dokter, dengan perawat, dengan fakultas kedokteran? Ada masalah apa sih, Dok? Ya, ini kan di media-media kan di expose ya. Tapi kalau menurut saya hanya sudut pandang aja. Sebenarnya itu masalah biasa kan, sudut pandang tentang tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan. Tapi itu kan seharusnya bisa dikesampingkan kalau ini menghadapi situasi yang gawat darurat seperti bencana ini. Jadi bukan hal yang sangat prinsip banget gitu ya. Dibandingkan dengan masalah penyelamatan nyawa, mengembalikan, menolong saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Oke. Jadi, saya jadi ingat ketika Pak Jokowi menunjuk Pak BGS ini kan banyak pertanyaan ya. Menteri Kesehatan latar belakangnya banker begitu. Apakah ini bagian dampak dari itu, Dok? saya nggak melihat seperti itu ya. Tidak melihat dari aspek begitu ya, karena kan memang betul di kementerian itu lebih banyak ke arah manajerialnya ya. Tapi yang saya dorong ini supaya hal-hal yang mungkin sudah pernah terjadi ya, karena perbedaan sudut pandang kebijakan itu mestinya dikalahkan gitu oleh hal-hal yang lebih penting, yaitu penyelamatan nyawa dan menolong warga negara ini. Sudut pandang kebijakan itu termasuk dalam hal situasi darurat seperti hari ini di Sumatera. Itu kan mempengaruhi juga, Dok ya? Tapi kan sebenarnya kebijakan penanganan bencana ini kan sudah ada di standarnya kan. Tinggal kita ikutin standar itu dan kita gerakkan pasukan untuk menolong itu. Iya. Jadi kita kembali Tapi aja kalau misalnya Menkesnya tidak melakukan itu? Ya seharusnya melakukan itu karena sudah dibikin standar kan. Jadi standarnya yang sudah dibikin dan itu kan dibikin oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Ya, jadi seharusnya memakai itu. Dan selain memakai standar itu harus menggerakkan pasukan, itu yang paling penting. Oke. Apa yang akan terjadi kalau misalnya tidak ada koordinasi, tidak ada konsolidasi sumber daya kesehatan ini untuk penanganan bencana di Sumatera, Dok? Kalau menurut saya akan kurang sempurna. Kurang maksimal. Kurang maksimal. Dan akan mengalami kesulitan untuk mensuplai ketenagaan ke daerah-daerah tertentu kalau tidak dikonsolidasikan dengan baik. Kita khawatir juga ada tempat-tempat yang akan tertinggal. Jadi penting sekali untuk seluruh kekuatan itu. Kekuatan itu mungkin sudah ada di daerah-daerah dekat bencana itu. Malah mereka mungkin sudah melakukan penolongan secara parsial ya. Nah itu yang harus semua didaya gunakan oleh pusat krisis kesehatan. Kalau itu nggak didaya gunakan nanti tetap parsial kan kurang maksimal kan. Iya. Oke. Nah, terkait dengan penanganan terhadap masih banyaknya korban meninggal yang belum tertangani nih, Dok ya. Dari aspek kesehatan apa yang perlu dilakukan nih, Dok? Karena kan masih banyak yang ada di dalam mobil mungkin, ada yang di bangunan-bangunan tertentu. Ya. Apa yang harus dilakukan, Dok? Ya, itu sebenarnya lebih ke arah fungsi evakuasi. Dan leading-nya itu memang bukan di Kementerian Kesehatan sebenarnya, evakuasi itu. Orang-orang yang tergabung dalam tim SARS, Search and Rescue. Itu memang kalau tidak cepat akan menjadi sumber infeksi itu. Oke. Nah, memang harus tetap
ditangani. Meskipun ini sudah lewat ya, fase pencarian dan penyelamatan, evakuasi sudah, tapi tetap itu harus dilakukan karena kalau tidak, ya akan menjadi sumber infeksi. Itu menjadi problem untuk kesehatan berikutnya. Jadi itu juga harus menjadi perhatian ya dari ya. Tapi kan sudah sebenarnya fase itu sudah dilewati meskipun ada sisa-sisa ya. Tapi itu harus ditangani, tetap harus ditangani. Harus ditangani. Oke, Dok, kita bisa bercermin dari peristiwa banjir di mana yang penanganannya menurut Dokter Daeng itu lebih terkoordinasi, lebih maksimal? Ada pengalaman di mana kita untuk bencana seperti yang terjadi di Sumatera ini? Memang yang sering itu kan di daerah-daerah seperti Jakarta, Semarang ya kalau di Indonesia ya. Jawa. Ya meskipun di tempat-tempat lain pernah terjadi ya. Alhamdulillah kalau di Jakarta dan di Jawa ini, saya bukan membedakan daerah ya, itu dilakukan koordinasi dengan baik. Ya. Nah sekarang tantangan kita, tapi ini skalanya memang kalau besar. Banjir ya, lebih besar dari banjir lebih yang luas. lain. Lebih luas ya, lebih luas. Jadi tapi pola-pola itu kan sudah terstandar. Siapa yang di lini pertama, pelayanan kesehatan yang mana yang harus dihidupkan prioritas. Itu polanya sudah ada semua. Kalau banjir. Termasuk pola untuk menembus daerah-daerah yang terisolir ya? Iya. Kalau itu kan sudah pakem nih. Ya. Meskipun bencana yang lain nembus daerah terisolir harus dilakukan. Cuman menghidupkan pelayanan itu agak berbeda. Kalau banjir memang di posko-posko terdekat yang dihidupkan. Karena yang di lini pertama itu spesialis-spesialis yang terkait dengan infeksi di paru, di saluran cerna, di kulit, di mata, dan lain-lain. Bukan patah tulang. Kalau patah tulang dan trauma fisik itu memang kalau harus dilakukan operasi kan tidak mungkin di posko-posko terdekat. Karena fasilitas operasi mungkin nggak ada. Terpaksa memang prioritas yang harus dihidupkan adalah rumah sakit yang dengan kapasitas operasi bagus. Oke. Dan dari aspek kesehatan, kita masih mampu dan belum membutuhkan bantuan dari luar, Dok? Masih mampu. COVID aja kita sangat mampu. Apalagi, mohon maaf, skalanya jauh lebih kecil dari COVID. Tinggal tadi itu ya, koordinasi. Tinggal keberanian untuk melakukan koordinasi dan komunikasi. Dengan semua tim tanggap bencana yang berada di asosiasi, fakultas kedokteran, rumah sakit, dan yang lain-lain. Oke. Dan itu harus segera dilakukan oleh Pak BGS ya, selaku Menteri Kesehatan? Ya, melalui Pusat Krisis Kesehatan. Pusat Krisis Kesehatan, baik. Dokter, terima kasih. Siap. Sobat Madilog, demikian perbincangan saya bersama Dr. Daeng M. Fakih, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia periode 2018-2022 terkait penanganan dan juga kebijakan layanan kesehatan untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dok, makasih.